pertama kalau ibu keadaannya baik, bagus, perfect ya. Kalau untuk operasi sih aman, bayi juga sehat, beratnya oke, ketuban cukup, usia hamil juga 39 minggu, jadi harusnya udah cukup matang untuk dilahirkan. Kalau kita ngomongin general ya untuk persiapan persalinan, yang pertama yang harus dipahami, keputusan persalinan itu bisa berubah secara dinamis. Artinya ibu-ibu tuh memang mungkin mempersiapkan diri dari sebelum melahirkan, kemungkinan-kemungkinan untuk melahirkan. Pasti kita semua dokter kandungan tuh punya rencana awal. Misalnya rencana awal lahir normal, tetapi tetap harus punya plan B yang mungkin bisa berubah keputusannya. Itu dulu yang harus dipahami. Dan yang pasti percayalah bahwa pasien dan dokter itu mempunyai visi yang sama. Semuanya sama-sama sehat, lahir, aman. Jadi pasti semua keputusan yang diberikan oleh dokter itu diharapkan yang terbaik untuk ibu dan bayinya. She's a very knowledgeable woman who understands and is super caring, and kalau saya have any questions, she's just so comfortable to talk to, and I think she's just a wonderful person, so it's going to be she makes me feel calm. I love that. Yeah. So it's good. Terus yang pasti Dr. Tri selama kehamilan istri aku kan pasti kan nggak terus-terusan sehat-sehat aja. Ada juga pas sakitnya. Dr. Tri itu setiap kali kita tanya direct gitu, dia jam berapapun itu pasti akan jawab dan memberikan kita solusi. Jadi itu yang membuat kita nyaman ya. Ya sama Dr. Tri. Di sini juga kita ekspektasinya kalau dari aku tadi banyak dengar juga dari dokter ada beberapa hal yang baru seperti enhancement untuk supaya recovery lebih cepat apa segala macam. Harapan kita yang pasti untuk kelahiran anak kedua ini mungkin supaya istri aku bisa recovery lebih cepat dan bisa segera aktivitas dan segera pulang karena kita punya anak umur 2 tahun di rumah gitu. Ekspektasi kita. Ya. Kita di Rumah Sakit IMC Sentul semua persalinan sesar sudah menggunakan konsep ERAX. Mungkin ERAX itu adalah Enhanced Recovery After Cesarean Section atau orang bilang seksio zaman now ya Dr. Irfan ya. Oke. Mungkin Dr. Irfan mau nambahin kali? Ya, jadi ini metode agar walaupun pasien lahir dengan metode seksio sesarian, kita target kita adalah pulih cepat. Jadi pengalamannya kalau bisa seperti lahiran normal. Jadi nanti mulai dari pemulihannya lumayan cepat, pasiennya nanti akan mobilisasi cepat. Dan ini merupakan metode kolaboratif sebenarnya. Kolaborasi antara dokter Tria sebagai obgyn, saya dokter anestesi, dokter Lisa sebagai dokter anak, dan yang tidak kalah pentingnya sebenarnya adalah pasiennya itu sendiri. Motivasi pasien untuk pulih lebih cepat. Nah, keempat hal itu yang akan menyebabkan goal kita tercapai. Tujuan kita enhance recovery after cesarean section itu tercapai gitu. Jadi mungkin kalau boleh di-highlight, ERAS itu mempercepat pasien lebih cepat bisa bergerak. Benar. Gitu. Bukan yang digonggongkannya nyerinya ya Dokter Irfan ya. Karena nyeri itu kan sifatnya benar-benar sangat subjektif. Betul. Jadi kita membuat pasien bisa lebih cepat bergerak. Yang pasti kalau pasien bisa bergerak lebih cepat, nyeri pasti minimal. Dan akhirnya kalau bisa bergerak lebih cepat, yang pasti dia juga bisa menyusui dengan baik ya dok, posisinya, lama rawat di rumah sakitnya juga menjadi lebih sedikit, dan terutama adalah pengalaman mereka untuk melahirkan menjadi lebih baik. Karena selalu kan stigmanya melahirkan dengan sesar itu sakit, beda dengan lahiran normal. Itu yang mau kita rubah mindsetnya. Karena menurut aku rumah sakit IMC yang pasti satu lengkap di sini. We've always had an amazing experience. Iya, at experience EMC. kita selama ini sama rumah sakit IMC itu selalu baik. Dan aku juga kalau misalnya ada sesuatu yang lain kayak misalnya cedera olahraga ataupun apapun lah sakit-sakit aku pasti ke rumah sakit IMC. Dan yang pasti untuk kelahiran anak aku ya kita pasti akan lebih memilih rumah sakit yang sudah kita percaya.
Bila bayinya bugar, tentu saja kita akan melakukan IMD, yaitu memberikan bonding dari ibu ke bayinya. Kita akan letakkan bayinya di dada mamanya supaya dapat kehangatan, kemudian bayi mulai menjilat-jilat kulit mamanya, jadi mendapatkan kuman-kuman yang baik juga untuk pertama kali untuk saluran cernanya dan untuk memudahkan menyusui nantinya. Kita juga akan melakukan pemerahan kolostrum yang setelah dibentuk selama ibu hamil, nanti kita akan berikan perahan kolostrum pertamanya kepada bayinya. Kami di Rumah Sakit IMC Sentul siap membantu ibu yang melahirkan dan bayi-bayi yang baru lahir memberikan pelayanan yang paripurna agar kesehatan ibu dan bayi selalu terjaga. Terima kasih Rumah Sakit IMC Sentul.